Setiap hari, gadis itu selalu dipaksa belajar hingga lewat tengah malam, bukan karena ia enggan beristirahat, melainkan karena kakeknya melarang tidur sebelum jam 12. Padahal, matanya sudah berat menahan kantuk, ia memohon izin untuk berbaring sebentar. Namun bukannya dikabulkan, sang kakek justru mengancam, "Kalau hari ini kau berhenti, jangan harap bisa tidur." Kebetulan, ucapan itu terdengar oleh sang ayah. Dengan geram ia berkata, "Kalau begini, besok anakku tidak akan sanggup bangun, jangan korbankan kesehatannya." Namun, sang kakek tetap mengusir mereka keluar, seolah benar-benar ingin memaksa cucunya bertahan. Tak sanggup melihat itu, sang ibu mematikan meteran listrik rumah. Begitu kakek lengah, ia segera membawa putrinya ke kamar. Anak itu merasa lega, langsung masuk selimut, dan akhirnya bisa beristirahat. Namun besoknya sang kakek tak mau kalah. Ia mengeluarkan sebuah rahasia keluarga, berisi mantra kemenangan. "Asalkan kau menghafalkannya, kau pasti jadi juara kelas," bujuknya. Mendengar itu, anak tersebut kembali bersemangat. "Kalau begitu aku mau belajar lagi," jawabnya polos. Sejak saat itu, kakek semakin yakin bisa menjadikannya yang terbaik. Tanpa sadar, ia justru sedang menjerumuskan cucunya. Malamnya saat orang tua memanggilnya untuk tidur, jawaban anak itu membuat mereka tertegun. "Mama, biarkan aku menyelesaikan belajar dulu, tunggu saja di luar." Kakek pun menambahkan, "Lihat, bukan aku yang memaksa, dia sendiri yang mau." Dalam sehari saja, sikap putri mereka berubah drastis. Sang ibu mulai merasa ada yang tidak beres dan anaknya tidak mungkin kuat terus seperti ini. Dan saat pagi, anehnya gadis itu tidak mau diantar oleh mamahnya, dan ia hanya mau kakeknya yang mengantarkannya. Di bawah tekanan yang berat, gadis kecil itu makin rapuh. Ia dihantui mimpi buruk, terlihat lesu di sekolah, jarang bicara, namun mulutnya terus menghafal mantra kemenangan, rahasia keluarga sang kakek, sampai tubuhnya kelelahan dan ia terjatuh di tangga. Untunglah seorang guru segera membawanya ke rumah sakit. Meski nyawanya selamat, ketika sadar ia hanya menatap kosong, tak bicara sepatah kata, seakan tak mengenali orang tuanya. Dokter menyatakan bahwa ia mengalami depresi berat. Kakek terdiam mendengarnya. Dalam hati, ia tahu semua ini akibat tekanannya sendiri. Kemarahan sang ibu pun meledak. Namun sang kakek mencoba membela diri. "Kalau begitu, waktu kecil kau juga seharusnya sakit seperti dia." Sang ibu tak tahan lagi dan berkata, "Kenapa harus selalu juara? Kenapa harus bangun sebelum fajar? Kau sudah menghancurkan kesehatan cucumu dan juga keluarga ini." Sang kakek masih keras kepala. Kali ini nenek tak tahan lagi. Dengan lantang ia membentak, "Dia baru 7 tahun, bagaimana mungkin kau tega membebani dengan mantra kemenangan? Itu terlalu kejam." Kakek akhirnya terdiam, berjanji akan berhenti. Namun nenek tak lagi percaya. Dengan tegas ia berkata, "Dulu aku menahan anakku agar tidak bercerai demi cucu, tapi sekarang aku setuju, pernikahan ini harus diakhiri. Keluarga ini sudah sakit karena ambisimu." Ucapan itu menghantam kakek bak pisau. Ia tak menyangka, keluarga yang dulu harmonis kini hancur berantakan oleh tindakannya sendiri. Amarah dan sesal menumpuk, membuat napasnya sesak. Sekali tarikan yang tak sampai, tubuhnya ambruk di lantai. Anaknya berlari panik, namun terlambat, kakek sudah tidak bernafas lagi.